Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kromosom, pewarisan gen, serta pewarisan sifat. Pertama, akan kita bahas dulu keterkaitan antara manusia, kromosom, kemudian gen. Jadi di dalam tubuh manusia itu tersusun atas beberapa organ. Nah, organ ini tersusun atas beberapa jaringan. Nah, beberapa jaringan itu tersusun atas kumpulan sel-sel yang sama. Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, kromosom itu bagian segmen-segmen tertentu itu mengandung gen. Nah, gen inilah yang nantinya diwariskan dari s- induk kepada keturunannya. Dari ayah atau ibu, sifatnya itu akan diturunkan kepada generasi penerusnya, yaitu anaknya. Nah, ini adalah eh, kromosom dan gen. Jadi gen itu merupakan potongan dari beberapa segmen di DNA di dalam kromosom. Ya, kalau kita amati dari gambar, ini adalah sel manusia. Di dalamnya itu terdapat inti sel yang warna biru ini. Nah, di dalam inti sel itu mengandung beberapa kromosom. Kalau pada manusia, jumlah kromosom tubuhnya itu ada 46 kromosom atau sama dengan 23 pasang kromosom. Nah, kromosom itu tersusun atas tersusun atas untaian DNA yang sifatnya itu double helix. Artinya double helix itu artinya adalah dua untai, ya. Nah, ini adalah pita DNA. Nah, beberapa segmen dari DNA ini disebut sebagai gen. Nah, satu gen ini mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Nah, bagaimana caranya gen ini bisa tersampaikan dari induk kepada keturunannya melalui mekanisme yang namanya pembentukan protein atau translasi, ya. Jadi, pada saat proses translasi pembentukan protein, maka informasi-informasi yang ingin disampaikan dari ibu, dari ayah itu nantinya akan tersampaikan kepada keturunannya, yaitu anaknya. Nah, ini adalah bentukan dari kromosom, ya. Jadi bentuknya itu seperti huruf X. Letaknya kalau pada sel eukariot itu adalah di dalam inti sel, ya. Di dalam membran inti selnya itu ada yang namanya kromosom. Nah, untuk penyusun dari kromosom sendiri itu ada dua macam bahan penyusunnya. Jadi kromosom itu tersusun atas DNA dan juga tersusun atas protein. Nah, seperti ini. Yang ini pita untai DNA-nya. Nah, kemudian dia akan menggulung bersama dengan protein yang membentuk nukleosom atau manik-manik. Nah, kemudian akan eh, memutar lagi, ya, akan berpilin lagi membentuk selenoid. Nah, selanjutnya akan berputar lagi membentuk benang-benang kromatin, ya. Kemudian akan membentuk terus seperti membentuk kromosom seperti ini. Nah, kromosom seperti ini dapat kita amati pada saat kromosom itu berada pada tahap metafase. Ya, untuk bisa kita amati bentuk kromosomnya seperti ini. Nah, ini penjelasan yang bagusan. Nah, untuk bagian-bagian kromosom sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini ada lengannya, lengan pendek ada lengan panjang, kemudian yang di tengah itu adalah sentromernya. Oke, satu bagian ini, ya, satu bagian yang ini, lengan pendek, lengan panjang, dan sentromer ini disebut sebagai kromatid. Nah, kalau pada manusia, kromosom itu terbagi menjadi dua macam. Ya, ada yang namanya kromosom autosom. Kromosom autosom itu adalah kromosom tubuh. Ya, jadi dia tidak menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu dia tidak bersifat sebagai penentunya. Ya, ditemukan di mana? Ditemukan pada sel-sel tubuh.
ya. Dan bentuknya serta jumlahnya pada laki-laki atau perempuan itu sama, yaitu jumlahnya 22 pasang autosom. Sedangkan kromosom itu adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, kromosom ini menentukan jenis kelamin, ya. Apakah nanti akan menjadi jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Ya, seperti ini. Jadi yang nomor 1 sampai 22 ini adalah kromosom autosom, sedangkan yang nomor 23 yang ini adalah kromosom gonosom. Nah, yang ini adalah XX, kromosom XX, penentu untuk jenis kelamin perempuan, dan yang ini adalah kromosom XY, penentu untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk kromosom nomor 1 sampai nomor 22, kromosom autosom itu sama bentuknya, ya, entah itu laki-laki ataupun pada perempuan. Nah, ini adalah gambaran kariotip. Ya, kariotip itu adalah tampilan visual kromosom setiap individu. Ya, nah, ini adalah kariotip pada manusia. Nah, di dalam sel manusia itu bisa digambarkan seperti ini, ya. Jadi satu sel tubuh manusia atau disebut sebagai sel somatis itu kan mengandung kromosom jumlahnya 46 kromosom, ya. Lalu sama dengan 23 pasang. Nah, karena apa? Karena kromosom pada sel tubuh manusia itu sifatnya itu diploid, ya. Jadi eh, kemudian 23 pasang ini terbagi atas apa saja? Terbagi atas kromosom autosom dan kromosom gonosom. Kromosom autosomnya itu jumlahnya 22 pasang, sedangkan kromosom gonosomnya itu jumlahnya adalah 1 pasang. Oke. Nah, ketika dijumlahkan, maka antara laki-laki sama perempuan itu jumlahnya akan sama, yaitu 23 pasang kromosom autosom. Nah, yang ini adalah kromosom autosom laki-laki. Nah, yang di bawah ini adalah kromosom autosom perempuan. Ya, ingat jumlahnya adalah diploid, ya. Jadi totalnya adalah 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan untuk sel gamet, entah itu kalau laki-laki pada sel sperma atau pada perempuan sel ovum atau sel telur, itu jumlahnya itu adalah 23 buah. Atau karena dia sifatnya itu haploid, ya. Nah, 23 buah ini tersusun atas 22 kromosom autosom dan 1 kromosom gonosom, entah itu membawa X atau membawa Y. Nah, kalau ovum dia pasti membawa X, ya. Kalau sperma itu bisa aja membawa kromosom X atau membawa kromosom Y. Jadi yang menjadi penentu jenis kelamin entah itu laki-laki atau perempuan pada anak itu adalah sperma yang membuahinya. Ya, jadi sperma itu ada 2 macam, ada sperma yang mengandung kromosom X, ada sperma yang mengandung kromosom Y. Kalau yang membuahi sel telur itu adalah kromosom X, maka akan terbentuk janin perempuan, ya. Kalau yang membuahi adalah sperma kromosom Y, maka akan terbentuk janin laki-laki, ya. Sedangkan ovum atau sel telur itu pasti X, ya, kromosomnya. Nah, ini adalah penulisan untuk genotip, ya. Jadi kalau yang gen dominan itu biasanya ditulis dengan huruf besar, sedangkan gen yang resesif, yang kalah, itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya alel. Jadi alel itu merupakan variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Ya, jadi kalau tarik tertinggi, T besar, T kecil atau T besar, T besar. Nah, pasangannya itu adalah disebut alel. Ya, jadi alel itu nama lainnya adalah pasangan gen. Nah, letak gen dalam suatu DNA itu eh, dinamakan lokus, ya. Jadi seperti gambar ini. Nah, ini adalah skemanya. Jadi kalau misalnya ini adalah untai DNA, nah masing-masing di maniknya ini adalah letak gennya. Nah,
Dia itu sifatnya itu diploid, ya. Artinya ada pasangannya. A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil, seperti ini. Nah, kalau yang dia sama alelnya, jadi kalau penulisannya itu sama disebut homozigot, kalau alelnya itu berbeda disebut sebagai heterozigot. T besar sama T kecil. Nah, ini adalah heterozigot. Sedangkan yang sama, entah itu dominan ataupun yang resesif, itu disebut sebagai homozigot. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, kalau genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, penyusun genetiknya. Nah, sekarang kita bahas tentang determinasi seks dan rangkai jenis kelamin. Oke. Jadi, determinasi seks itu adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosomnya. Nah, penelitian awal itu dilakukan oleh King yang merupakan biologiwan Jerman pada tahun 1891, ya. Dia itu pada saat itu menemukan bahwa di pada nukleus sperma, nah pada saat itu yang dijadikan penelitian itu adalah serangga, itu terdapat eh, mengandung badan X, ya. Jadi pada saat itu X itu tidak diketahui apa jadi tapi di, disebutnya suatu badan X, ya, suatu suatu penyusun, ya, dari sperma itu ada yang merupakan badan X, ya. Dan ada juga sperma yang dia itu tidak memiliki badan X, ya. Nah, kemudian pada tahun 1902 eh, Miklang itu juga membenarkan tentang penemuan Henking ini tadi. Oke. Nah, kalau pada manusia, penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh adanya kromosom X dan kromosom Y-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau dia memiliki kromosom Y, maka fenotip atau bentukan luarnya, ya, itu adalah pria. Nah, jika memiliki kromosom X, maka fenotipnya itu adalah wanita. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ayah itu kan kromosomnya adalah XY. Sedangkan ibu itu kromosomnya adalah XX. Nah, gen penyusun untuk ayah itu ada dua. Ada X, ada Y. Sedangkan untuk ibu, sel ovumnya itu penyusunnya itu hanya kromosom X. Nah, saya nanti disilangkan. XX hasilnya dan XY, ya. Jadi ketika seorang laki-laki perempuan melakukan fertilisasi, ya, maka anaknya itu adalah 50-50, ya, 50% 50%. Jadi 50% anaknya bisa laki-laki, 50%-nya anaknya bisa perempuan, ya. Jadi proporsinya itu sama, ya. Nah, ini, ya, seperti yang sudah jelaskan tadi, kalau pada manusia itu di tubuhnya itu kan ada 46 kromosom, ya. 22 pasang kromosom autosom dan satu pasangnya kromosom seks, ya. Kromosom Y itu menentukan individu jantan atau laki-laki, ya. Jadi kalau dia punya Y berarti dia itu fenotipnya itu jantan atau laki-laki. Dan jadi formula kromosomnya itu adalah 22 AA, ya. Ini berarti kan jumlahnya 44 ketambahan 1 XY. Jadi jumlahnya adalah 46 kromosom. Kalau pada perempuan jumlahnya juga sama 46 kromosom, 22 AA. AA ini maksudnya autosomnya, sedangkan XX ini adalah gonosomnya. Totalnya sama 46 kromosom. Nah, kalau rangkai kelamin itu merupakan peristiwa di mana penurunan sifatnya itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, pada kasus ini ada yang terangkai pada kromosom X, jadi yang membawa sifat itu adalah kromosom X-nya, ya. Dan ada juga yang terangkai pada kromosom Y. Jadi sifat itu bisa diturunkan kalau Y yang membawa sifat itu, kromosom Y yang membawa sifat itu, ya.
Adanya rangkai kelamin ini disebabkan karena adanya mutasi. Ya, mutasi itu apa? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada susunan biokimiawi gen, ya, DNA atau kromosom. Penyebab mutasi itu apa? Penyebabnya disebut mutagen. Nah, ini ya, mutagen berdasarkan timbulnya itu dibedakan menjadi dua, terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan terjadi secara perlahan-lahan ya, karena adanya induksi yang secara terus-menerus. Nah, berdasarkan penyebabnya, maka dibedakan menjadi tiga macam, fisika, kimia, dan biologi. Kalau fisika itu misalnya terpapar sinar radioaktif ya. Kemudian kimiawi, misalnya karena adanya zat pengawet, mengkonsumsi bahan penyedap, zat pewarna, tertelan pestisida, atau obat-obatan. Ya. Kemudian untuk yang biologi itu bisa disebabkan karena virus atau bakteri. Nah, adanya bahan penyebab ini bisa menyebabkan eh, sel yang ada di dalam tubuh kita itu mengalami mutasi. Ya. Nah, ketika ada mutasi berarti di situ ada perubahan struktur kromosom. Ya, perubahan struktur kromosom itu menyebabkan perubahan atau kelainan pada keturunannya. Nah, yang pertama itu adalah kelainan jumlah kromosom gonosom karena gagal berpisah. Ya, jadi ketika proses eh, pembelahan, maka jumlah kromosom itu akan didobelkan ya, jadi dijadikan dua kali lipat. Nah, tujuannya itu apa? Ketika ada pembelahan, maka sel anakan itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, ketika terjadi ada mutasi ya karena ada pengaruh dari mutagen, maka kadang itu terjadi kegagalan berpisah ya pada saat eh, proses apa namanya pembelahan sel itu. Nah, sindrom-sindrom yang diakibatkan karena adanya kelainan berpisah ya pada jumlah kromosom gunosum ya kromosom gen ap- kelaminnya itu dibedakan menjadi empat macam. Di situ ada sindrom Turner, Klinefelter, sindrom triple triple X dan sindrom diploide. Nah, kalau sindrom Turner itu dia kekurangan jumlah kromosom gunosum yang X-nya. Nah, kalau wanita itu kan harusnya dia jumlahnya 46 kromosom. Ya, 46 kromosom. Jadi 44 autosom dan yang dua kromosomnya itu adalah kromosom gunosum. Harusnya XX. Nah, tapi ini kekurangan dia jumlah kromosom X-nya. Sehingga total jumlah kromosomnya itu adalah 45. Nah, kromosom gunosumnya dia hanya memiliki satu kromosom X. Nah, fenotip yang ditampakkan seperti apa pada sindrom ini? Maka penampakannya adalah dia wanita. Ya, jadi fenotipnya dia wanita, kemudian memiliki has web neck, jadi lehernya itu pendek, ya. Kemudian tinggi badannya itu hanya sekitar 120 cm untuk orang dewasa dan biasanya itu dia steril atau mandul. Ya, jadi dia tidak bisa eh, menghasilkan keturunan. Ya, terjadinya karena apa? Karena kegagalan berpisah pada gamet ibu ya pada saat proses pembelahan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah sindrom Klinefelter. Jumlahnya itu adalah 47 XXY. Ya. Jadi pada kasus ini dia kelebihan kromosom gunosum. Ya. Ingat total jumlah kromosom pada manusia itu adalah 46. Nah, kalau pada sindrom Klinefelter itu jumlah kromosomnya itu ada 47. Jadi dia kelebihan satu kromosom X. Ya. Fenotip yang ditampakkan itu adalah pria. Ya, jadi fenotipnya laki-laki, tapi dia steril, tidak bisa menghasilkan keturunan. Ya, karena apa? Karena azospermia. Azospermia itu dia tidak bisa menghasilkan sperma. Ya, jadi bisa keluar cairan tapi tidak mengandung sperma. Ya, disebut azospermia. Akibatnya apa? Akibat karena gagal berpisah pada gamet ibu atau gamet ayah ya pada saat proses pembelahan fertilisasi. Yang selanjutnya adalah sindrom triple X. Ya, sindrom triple X itu jumlah kromosomnya ada 47 totalnya, tapi kromosomnya itu dia memiliki 3 XXX.
Nah, penampakannya adalah wanita super, ya. Jadi wanita yang kuat, ya. Nah, orang ini eh, menamp adalah termasuk yang perempuan yang steril. Artinya apa? Dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, yang keempat itu adalah sindrom diploide. Nah, pada sindrom ini dia memiliki Y apa kromosom Y yang double. Ya, ada dua kromosom Y-nya. Jumlah total kromosomnya adalah 47. Ya, pada orang dengan kromosom seperti ini, fenotipnya itu dia adalah pria yang memiliki sikap asosial atau antisosial, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang bersifat asosial atau antisosial itu perlu bisa kita ambil, ya, contoh selnya entah itu dari rambut atau dari kukunya untuk kita amati apakah benar sih dia tuh memiliki sifat seperti itu karena adanya kelainan dari kromosomnya, ya. Nah, ini adalah contohnya pada sindrom Turner. Dia ini perempuan, ya, tapi dia pendek badannya, kemudian lehernya itu seperti ini, ya, web neck, ya. Kemudian yang ini adalah sindrom Klinefelter, ya. Sindrom Klinefelter itu tadi memiliki kelebihan X, ya. Jadi ada dua X-nya. Nah, XXY fenotipnya dia adalah laki-laki, ya, tetapi karena dia memiliki kromosom X lebih dari satu, maka hormon perempuannya itu juga dominan, sehingga dia payudaranya itu juga tumbuh, ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kelainan gen yang terangkai pada kromosom X, ya. Jadi eh, gen ini muncul, maaf, jadi kelainan ini muncul ketika gen ini terangkai terhadap kromosom X yang yang menentukan sifat pada perempuan, ya. Contohnya seperti ini. Apa saja? Jadi ada buta warna, anodontia, sama hemofilia. Untuk gen yang sifatnya itu resesif, ya. Jadi contohnya seperti ini. Buta warna itu genotipnya itu adalah C kecil, C kecil. Ya, jadi orang yang memiliki genotip C kecil, jadi ditemukan dalam bentuk homozigot resesif, maka dia akan memunculkan fenotip buta warna. Kalau dia memiliki genotip C besar, maka dia normal, tidak buta warna. Nah, anodontia juga seperti itu. Jadi orang yang nggak punya gigi, kalau dia memiliki genotip A kecil, maka dia eh, menampakkan fenotip anodontia. Tetapi kalau A besar, maka dia itu normal, tidak anodontia. Kemudian hemofilia, kelainan pembekuan darah, kalau dia genotipnya H kecil, homozigot resesif, maka dia menampakkan fenotip hemofilia. Tetapi kalau H besar, dia itu normal, ya. Sedangkan yang ini disebabkan oleh gen dominan, contohnya adalah gigi coklat dan mudah rusak karena kurang email pada gigi. Nah, kalau dia memiliki gen B besar, maka akan tampak gigi coklat, ya. Kalau dia memiliki B kecil, maka giginya itu normal, ya. Ciri khas pewarisan gen yang terdapat pada kromosom X itu adalah cara ditemukannya pada saat pewarisan bersilang, ya, terjadi criss-cross inheritance. Nah, ini adalah untuk yang buta warna. Ya, jadi buta warna itu dibedakan menjadi dua, ya, bisa buta warna sebagian atau bisa buta warna full, ya. Nah, kromosom buta warna ini, penentu kelainan ini terjadi karena gennya itu menempel atau yang tertaut pada kromosom X, ya.
Untuk seorang wanita itu disebut pembawa sifat atau istilahnya itu karier jika dia memiliki satu kromosom X yang membawa sifat buta warna, ya. Sedangkan eh, wanita pembawa sifat ini kalau misalnya menikah dengan laki-laki, ya, kemudian karena laki-laki itu memiliki satu kromosom X, ya, jadi dia memiliki resiko untuk terkena buta warna, ya. Ingat, jadi kalau misalnya seorang perempuan karier buta warna menikah dengan laki-laki, maka sekian persen anaknya, ya, yang laki-laki itu akan mengidap buta warna, ya. Meskipun si perempuan ini, ibunya ini adalah karier atau pembawa sifat. Oke. Contohnya seperti ini, ya. Langsung ke contohnya aja. Kalau pada perempuan, ya, kalau pada perempuan dengan genotip B besar, dia memiliki fenotip wanita normal. Ya, karena apa? Karena buta warna itu tertautnya kromosom X dengan bentukan gennya itu homozigot resesif. Ya, kalau dia dominan, dia itu menampakkan sifat normal. Ya, XB besar, XB kecil, dia itu wanita karier. Ya, karena apa? Karena dia memiliki satu gen buta warna yang resesif ini. Ya, ini adalah wanita pembawa atau karier. Jadi kalau secara fenotip dia normal. Wanita ini tidak buta warna, tetapi gennya membawa gen buta warna, ya, B kecil ini. Nah, kalau yang B kecil, wanita ini fenotipnya adalah wanita buta warna. Ya, jadi dia mengidap buta warna. Nah, kalau pada laki-laki, kalau dia XB besar sama Y, maka dia menampakkan fenotipnya normal, ya, kalau B besar. Tapi kalau dia B kecil, maka dia pasti buta warna. Laki-laki tidak pernah menjadi karier atau pembawa sifat. Yang bisa menjadi pembawa sifat itu adalah perempuan. Ya, ingat. Jadi kalau perempuan itu masih memiliki satu gen buta warna, maka dia menampakkan fenotip pembawa sifat. Fenotipnya masih normal. Dia masih melihat dengan jelas. Tapi kalau dua-duanya gen X-nya itu tertaut gen buta warna, maka dia akan menampakkan sifat buta warna. Ya, kalau pada laki-laki karena dia memiliki X hanya satu, kalau dia tertaut gen buta warna, dia otomatis akan menjadi buta warna, tidak akan menjadi karier, ya. Jadi tidak pernah ditemukan laki-laki itu karier buta warna, ya. Laki-laki itu pilihannya dua, normal atau mengidap buta warna, ya, tidak seperti perempuan. Kalau perempuan itu ada wanita normal, ada wanita buta warna, ada wanita pembawa atau karier gen buta warna. Nah, ini adalah latihan soal, ya. Nanti kalian bisa coba bagaimana pria buta warna dan wanita normal homozigotik itu menikah, maka berapa persentase putra-putrinya yang mengidap buta warna. Kemudian bagaimana ketika pria normal dengan menikah dengan wanita buta warna, bagaimana persentase putra-putrinya yang mengidap buta warna. Nah, ini adalah tes yang biasa digunakan, ya, biasanya di rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk mengetes apakah mata kita itu normal apa enggak, ya, untuk tes buta warna. Nah, selanjutnya adalah anodontia. Ya, jadi anodontia itu sama sebenarnya prinsipnya seperti tadi yang buta warna. Ya, jadi anodontia itu adalah penderita kekurangan jumlah gigi. Ya, jadi antara 1 sampai 6 atau bisa lebih dari 6 dari jumlah gigi normal. Ya, sama tertautnya pada kromosom X gen resesif. Ya.
Alelnya atau pasangan gennya itu adalah dominan A. Ya, jadi kalau dia punya gen A besar dominan, maka dia normal. Kalau dia memiliki eh, gen anulentia ya yang resesif, untuk perempuan dia karier atau pembawa. Ya, kalau laki-laki tertaut pada kromosom X-nya untuk gen anulentia, maka dia pasti menjadi penderita. Nah, ini adalah anulentia ya. Jadi ketidakmampuan atau tidak tumbuhnya gigi ya. Nah, selanjutnya adalah hemofilia. Jadi hemofilia itu adalah kelainan perdarahan yang diturunkan atau disebabkan karena kekurangan faktor pembekuan darah. Ya. Nah, hemofilia ini bisa terjadi pada eh, ibu dan janin biasanya ya. Jadi eh, ibu yang menderita hemofilia ya biasanya itu akan eh, berefeknya itu pada bayi yang dikandungnya itu pada urutan yang kedua ya. Seperti itu. Nah, sama prinsipnya juga sama. Jadi dia itu melekatnya pada gen kromosom X yang sifatnya gennya itu adalah resesif ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang H besar itu dia menunjukkan fenotip wanita normal ya. Kalau H besar, H kecil dia itu wanita karier. Jadi penampakannya normal, tapi di gennya itu dia membawa gen hemofilia. Nah, untuk perempuan, kalau dia mengidap ini, H kecil, ya, berarti dia mengidap hemofilia. Nah, ingat, wanita pengidap hemofilia itu bersifat letal atau mematikan. Nah, untuk Pak pria, XH besar dan Y itu adalah pria normal, ya. Sedangkan untuk XH kecil dan Y ini adalah pria dengan hemofilia. Nah, selanjutnya eh, ini adalah soal bagaimana individu keturunan dari perkawinan antara wanita normal, homozigot, dan ya hemofilia. Nah, berapa persen anak perempuan dan anak laki-lakinya itu mengidap hemofilia. Kemudian yang soal kedua, bagaimana wanita keturunan dari F1 ya, dari ini kan disebut keturunannya disebut sebagai F1. Nah, untuk yang keturunan wanita itu jika menikah dengan pria hemofilia bagaimana keturunannya? Ini nanti dibuat dipelajari ya di rumah. Nah, selanjutnya adalah gigi coklat dan rusak. Nah, kalau yang tadi itu eh, gen resesif tertaut kromosom X, kalau yang ini adalah gen dominan yang tertaut kromosom X ya. Jadi eh, kalau dia ditemukan berupa gen dominan yang tertaut kromosom X, maka dia akan menampakkan fenotip gigi coklat dan rusak. Ya, alelnya itu adalah gen B kecil yang sifatnya resesif. Nah, kalau dia memiliki gen B kecil, itu berarti dia menentukan gigi normal. Nah, ini juga dibuat latihan bagaimana wanita normal dengan pria bergigi coklat itu ketika terjadi perkawinan, ya. Bagaimana keturunannya. Kemudian bagaimana ketika wanita bergigi coklat homozigot dengan pria normal, ya, bagaimana ini keturunannya. Nah, kalau yang tadi itu adalah pewarisan gen yang terangkai kromosom X. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pewarisan gen terangkai kromosom Y. Ya, jadi yang terangkai kromosom Y, jadi kalau ada gen itu terangkainya terhadap kromosom Y, ya maka dia akan menampakkan kelainan seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah waptus ya. Jadi waptus itu ada selaput di antara jari kaki. Nah, kemudian ada gen H atau
hipertrichosis. Jadi tubuhnya itu ditutupi oleh rambut yang panjang dan kaku. Jadi fenotipnya itu eh, manusia memiliki bulu yang lebat ya, menyerupai monyet. Kemudian gen Hg, History gravier, itu bagian daun telinganya itu mempunyai rambut yang panjang. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gen terangkai pada kromosom Y. Ya, karena dia merupakan gen yang terangkai kromosom Y, maka pengidapnya itu adalah laki-laki semuanya. Ya, ini adalah contoh pada hipertrikosis. Ya, jadi kalau kromosom Y-nya itu di terangkai gen resesif H, ya, maka menyebabkan seperti ini. Ya. Nah, ini yang leptus. Ya. Jadi pengidapnya itu adalah laki-laki ya, karena dia itu hanya diturunkan atau di apa kelainan ini terangkai pada kromosom Y saja. Nah, yang punya Y itu kan adalah yang laki-laki, kalau perempuan tidak punya, ya. Nah, selanjutnya adalah gen yang mempengaruhi jenis kelamin. Ya, jadi eh, dominasinya itu tergantung pada jenis kelamin. Misalnya kepala botak dan panjang jari telunjuk. Ya, jadi kalau pada eh, genotip B besar, kalau pada laki-laki itu dia menampakkan fenotip botak. Ya, kalau perempuan punya B besar, ya di kromosomnya maka juga memiliki fenotip botak. Nah, berbeda dengan ketika gennya itu hadir berupa heterozigot. Ya, kalau yang ini homozigot dominan. Nah, kalau dia hadirnya berupa heterozigot, maka laki-lakinya itu bisa menjadi botak. Ya, kalau pada perempuan heterozigot B besar B kecil ini tidak botak. Ya, kemudian untuk yang homozigot resesif itu keduanya sama-sama tidak botak. Nah, ini adalah kelainan yang disebabkan karena jenis kelamin, yang tergantung pada jenis kelamin maksudnya. Oleh sebab itulah eh, alasannya kenapa kok lebih banyak laki-laki yang botak dibandingkan dengan perempuan yang botak. Ya, karena apa? Karena satu gen saja pada apa yang genotip botak pada laki-laki hanya satu gennya saja itu dia bisa menyebabkan botak kalau pada laki-laki. Ya, sedangkan pada perempuan kalau hanya satu gennya saja itu dia tidak menyebabkan kebotakan. Ya, seperti itu. Nah, panjang jari telunjuk itu juga sama. Ya, kalau yang T besar maka laki-laki itu telunjuknya pendek. Begitu juga dengan perempuan. Nah, kalau T kecil, maka telunjuknya itu panjang. Sama laki-laki dan perempuan. Nah, kalau pada untuk yang heterozigot T kecil, maka laki-laki jari telunjuknya itu pendek, sedangkan perempuan itu jari telunjuknya itu panjang. Ya, sama halnya dengan yang kebotakan itu tadi. Oke, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.